Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Perpajakan Indonesia 0 Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS 1, konsep dasar akuntansi pajak. Rupiah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam biaya pembangunan nasional. Dan karena itu, bagi pajak baik orang pribadi maupun badan usaha diwajibkan untuk membayar atau menyetor dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses perpajakan tidak dapat dilepaskan dari sistem akuntansi karena perhitungan pajak didasarkan pada data keuangan yang disusun melalui proses akuntansi. Akuntansi pajak hadir sebagai bidang akuntansi secara khusus mengatur pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak. Akuntansi pajak khusus sebagai jembatan antara laporan keuangan komersial dan peraturan perpajakan. Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak harus mengandung informasi yang berkualitas dan memenuhi karakteristik ketentuan agar tidak menyebabkan kesalahan dan dalam perhitungan pajak terutama. Karakteristik dalam laporan keuangan. Karakteristik dalam laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dipahami, dan yang keempat dapat dibandingkan. Relevan merupakan informasi dapat dikatakan relevan apabila memengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Andal, informasi yang andal adalah informasi yang bebas dari kesalahan material, dapat diverifikasi dan disajikan secara jujur. Dapat dipahami, informasi dan laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan menggunakan istilah yang umum dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dapat dibandingkan, karakteristik dapat dibandingkan kemudian memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk membandingkan informasi antara periode maupun antar entitas. Akuntansi perpajakan. Perbedaan dasar hukum akuntansi komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan disusun berdasarkan undang-undang perpajakan. Perbedaan temporernya, perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan fiskal yang akan terbalik di masa depan. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang tidak akan berbalik di periode mendatang. Dan yang terakhir, akun akuntansi pajak. Akun akuntansi pajak merupakan akun-akun yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan sesuai entitas. Akun-akun ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat pengendali dan dasar dalam menyusun laporan pajak, khususnya surat pemberitahuan atau SPT. Akun-akun akuntansi pajak ada pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Beban pajak adalah biaya yang ditimbulkan akibat kewajiban perpajakan dalam suatu periode aplikasi. Utang pajak merupakan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dan yang terakhir ada pajak tangguhan.
ketangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi atau komersial dan laba fiskal. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak merupakan bagian integral dari sistem akuntansi yang memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya kewajiban perpajakan suatu entitas. Akuntansi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.